Ketika dunia terus memantau konflik Gaza yang tak kunjung reda, langkah China justru menarik perhatian global. Alih-alih hanya berkomentar, China memilih turun tangan secara nyata, menembus ketatnya blokade Israel untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza. Keberanian semacam ini langsung menuai banyak apresiasi. Namun di balik itu, tak sedikit yang mulai bertanya-tanya, benarkah ini murni soal kemanusiaan? Atau ada agenda politik yang lebih besar yang sedang dimainkan Beijing di kawasan sensitif tersebut? Tak lama setelah pujian mengalir dari berbagai penjuru, bermunculan pula dugaan bahwa aksi Cina ini merupakan langkah terencana untuk menembus pertahanan pengaruh Israel. Mengingat Israel selama ini terkenal sulit disentuh hukum internasional, wajar jika Cina akhirnya merasa perlu mengambil sikap, apalagi melihat situasi Gaza yang makin memprihatinkan. Pada akhirnya, langkah ini pun dianggap mirip dengan pola intervensi yang selama ini sering dilakukan Amerika Serikat di kancah geopolitik dunia. Bisa jadi sebagian dari kamu menilai ini sebatas dugaan belaka tanpa landasan kuat, dan hal ini pun sah-sah saja. Namun menariknya, spekulasi tadi semakin ramai dibicarakan usai China memperkenalkan sistem persenjataan anyar yang konon memiliki daya jangkau hingga 7.000 km. Sementara jarak antara wilayah China dan Israel sendiri hanya terpaut sekitar 6.000 km. Di sini pertanyaan pun muncul. Apakah ini benar-benar hanya sebuah kebetulan? Atau justru alat tempur tersebut memang dirancang agar mampu menggapai wilayah Israel di Timur Tengah? Barangkali banyak yang belum tahu. Belum lama ini Angkatan Udara Cina memamerkan salah satu andalan terbaru mereka. Namun jangan salah sangka dulu. Alutsista ini bukanlah pesawat tempur konvensional. Dengan ukuran yang begitu masif, alat ini merupakan sebuah drone canggih hasil kreasi teknologi terbaru Tiongkok yang diberi nama SSUAV. Pembuatan drone dengan dimensi besar seperti ini tentunya bukan tanpa perhitungan. SSUAV diharapkan dapat menjadi pusat komando udara yang mampu membawa serta meluncurkan ratusan drone kamikaze ke arah konflik. Keberadaan pesawat nirawak induk ini mempertegas bahwa China benar-benar siap menjawab tantangan medan tempur modern, sekaligus menunjukkan kemampuan atau kemajuan pesat negeri tersebut dalam mengembangkan teknologi militer masa depan. Dengan rentang sayap mencapai 25 meter, pesawat nirawak induk ini mampu mengangkut beban hingga sekitar 1.000 kg saat terbang. Kapasitas sebesar ini memungkinkan SSUAV membawa sekitar 100 unit drone kamikaze atau deretan amunisi berpemandu yang presisi. Keunggulan lain, drone-drone kamikaze tersebut bisa dilepaskan dari kedua sisi pesawat sehingga meningkatkan fleksibilitas operasi di medan tempur. Beberapa foto yang beredar menunjukkan pesawat ini dipamerkan bersama bom luncur, menandakan bahwa SSUAV juga dipersenjatai untuk meluncurkan serangan bom ke target musuh. Bom dan rudal andalan Cina akan dipasang pada 8 titik keras atau hardpoint yang tersebar di kedua sayap pesawat. Kombinasi ini menjadikan SSUAV sebagai drone canggih dengan daya hancur tinggi. Namun, bobot besar hingga mencapai 15 ton akibat ukuran dan muatannya membuat pesawat ini kemungkinan tidak mampu mencapai kecepatan hypersonic yang diperlukan untuk menghindar dari rudal pencegat. Hal ini tentu membuat SSUAV lebih rentan menjadi sasaran sistem pertahanan udara modern. Pertanyaannya, bagaimana China mengantisipasi kendala ini? Kemungkinan besar SSUAV akan dilengkapi teknologi siluman untuk mengurangi jejak radar musuh sehingga akan sulit dideteksi dan ditembak oleh pertahanan udara lawan. Jika tidak, pesawat ini mungkin hanya dikerahkan di luar wilayah kekuasaan musuh dan mengandalkan serangan jarak jauh melalui bom luncur, amunisi berpemandu, serta drone kamikaze yang dibawahnya. Ditambah lagi kemampuan terbangnya pada ketinggian hingga 15.000 meter atau sekitar 50.000 kaki semakin menambah keunggulan taktisnya.
Dirancang sebagai pesawat nirawak serang di ketinggian tinggi, SSUAV bukan hanya berfungsi sebagai platform sensor atau pengebom, melainkan juga sebagai pusat komando udara yang mengkoordinasikan operasi drone kompleks dari jarak jauh. Hal ini masuk akal mengingat kemampuan pesawat ini menjangkau wilayah musuh hingga sejauh 7.000 km. Selain itu, rumor menyebutkan drone ini juga dapat digunakan untuk misi intelijen, pengawasan, pengintaian, dan peperangan elektronik, menjadikannya alat multifungsi yang sangat berharga di medan tempur modern. Kehadiran pesawat nirawak induk ini berhasil menarik sorotan dunia ke arah Cina. Terobosan teknologi seperti SSUAV menggambarkan lompatan besar Cina menuju era peperangan udara otomatis, di mana pesawat ini bisa terhubung dengan satelit dan mengolah data secara real-time untuk keperluan penargetan, pengawasan, hingga pengacauan elektronik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan kuat pemerintah Cina terhadap perusahaan swasta dalam mengembangkan teknologi canggih, termasuk Zhutian yang menjadi kreator di balik pesawat nirawak induk ini. Sebenarnya, ide pesawat nirawak induk sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan teknologi militer sejak tahun 2023. Meski pada masa itu, konsepnya masih terbatas, pemerintah Cina bersama Zhutian berhasil mewujudkan pesawat nirawak induk SSUAV pada tahun 2024 saat dipamerkan dalam Zhuhai Air Show. Menariknya, dalam waktu singkat 1 tahun, prototipe tersebut siap untuk menjalani uji coba penerbangan yang direncanakan berlangsung pada Juni 2025. Spekulasi pun bermunculan bahwa SSUAV merupakan strategi Cina untuk mengubah wajah dominasi udara global. Alih-alih mengandalkan kapal induk internasional, Cina memilih mengembangkan armada pesawat nirawak yang scalable, tersebar luas, dan sulit dihadang. Strategi ini sejalan dengan upaya menyaingi dominasi Amerika Serikat yang selama ini menggunakan kapal induk sebagai simbol kekuatan militernya di seluruh dunia. Selain WZ-8, Cina juga memiliki drone berkelas lainnya yang dikenal dengan nama C-87. Berbeda dengan drone sebelumnya, C-87 mengusung desain sayap tipe flying wing yang mengadopsi teknologi siluman. Dengan begitu, drone ini bakal sulit sekali menjadi sasaran sistem pertahanan udara musuh. Meskipun kecepatannya hanya mencapai 920 km per jam, hal ini tak jadi kekhawatiran bagi operator karena kemampuan silumannya melindungi dari deteksi radar. Keunggulan lain dari C-87 adalah kemampuannya untuk terbang hingga 15 jam non-stop dengan jangkauan radius sekitar 2.000 km, sebuah nilai tambah yang signifikan dari sisi taktik operasi. Menariknya, drone asal Cina ini juga dipersenjatai dengan rudal anti radiasi dan senjata jarak jauh. Produsen C-87 mengklaim bahwa drone ini mampu menangkal sinyal radar musuh sekaligus menjalankan fungsi deteksi, verifikasi, dan pengawasan terhadap target-target strategis seperti pusat komando lawan, pangkalan rudal, dan kapal perang. Selain SSUAV dan C-87 tadi, Cina juga mengandalkan drone canggih lain bernama WZ-8, dibuat oleh Aviation Industry Corporation of China. Drone ini pertama kali diperkenalkan dalam parade militer memperingati 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina di tahun 2019. Lalu, apa sih yang membedakan WZ-8 dengan SSUAV? Sebenarnya WZ-8 dirancang khusus untuk misi pengintaian udara strategis di kawasan Asia Timur, terutama wilayah Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Drone ini dilengkapi dengan teknologi pencitraan elektrooptik, radar aperture sintetis, dan berbagai sensor canggih lain sehingga mampu melakukan operasi intelijen secara rahasia tanpa mudah terdeteksi oleh musuh. Namun kemampuan WZ-8 tak hanya sebatas itu. Dengan mesin supernya, WZ-8 bahkan diklaim sanggup melaju pada kecepatan hypersonic
mencapai 7.000 sampai 8.000 km per jam di ketinggian 50.000 meter atau sekitar 160.000 kaki. Kecepatan ekstrim ini menjadikannya ancaman serius bagi sistem pertahanan udara di berbagai negara karena sulit dicegat. Sayangnya, WZA tidak membawa persenjataan ofensif apapun karena perannya lebih ke pengintaian umum, penilaian target sebelum serangan, dan pengumpulan intelijen. Meski begitu, rumor beredar bahwa ada rekomendasi agar drone ini bisa dilengkapi persenjataan tertentu untuk memperkuat kemampuan anti-akses dan menolak wilayah strategis musuh.